Selamat datang di Rumah Kata. Halo, assalamualaikum. Selamat datang bersama saya tuan rumah Aneriangga. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru lagi, tentunya mengenai buku, mengenai penulis, apalagi penulis muda berbakat. Seperti yang satu ini, kita sudah undang ada Satria. Halo Satria. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal, Waalaikumsalam. Satria, kamu adalah ya, seorang penulis? gimana? Kamu adalah seorang penulis? Alhamdulillah sejauh ini saya masih seorang penulis. Alhamdulillah, tapi kelihatannya kamu bukan kayak seorang penulis loh. Kamu itu kayak seorang pelajar, kayak seorang apa ya, anak ABG. Emang kamu seumuran gini sudah bisa nulis? Kalau itu sih sebenarnya nulis itu ya sekedar hobi aja sih awalnya. Cuman ya kelama-kelamaan karena suka juga dengan dunia penulisan itu kan, ya akhirnya jadi profesi juga. Kalau ya latar belakangnya ya selain saya mahasiswa juga Mm-mm, di UIN Bandung, mm-mm. jurusan tasawuf psikoterapi, dan sekaligus anggota juga di organisasi CS Mora sama PNII. Dan ya buat luangin waktu itu kalau ada waktu kosong ya nulis-nulis aja, terus kalau ada penerbit gratis, terus ada lowongan penerbit itu nerbitin buku, dan ya alhamdulillah gitu ya buku-bukunya udah terbit. Kurang lebih gitu sih. Emang kamu gak rugi nulis? Maksud Ana di sini kan banyak anak muda yang suka ya lebih jadi apa ya, kayak entrepreneur, lebih menjadi anak muda ya pokoknya senang-senang deh, gaul-gaul aja deh, mikirin soal nulis. Aduh, apaan tuh nulis gitu. Banyak anak-anak muda yang underestimate. Tapi kenapa kamu memilih jalur menulis? Emangnya sudah sejak kapan kamu nulis? Ini apa ya, pikiran kayak gitu, pengen kayak teman-teman gitu. Kalau Hmm. ngeliat teman-teman ya sering main ke sana sini, ya saya juga pribadi sering main juga. Cuman Mm-mm. saya rasa itu ketika saya ngelakuin kegiatan kayak bermain, tapi nggak ada yang sesuatu yang dihasilkan, itu akhirnya saya itu ada inisiatif bahwasannya ya, kenapa nggak dijadiin penulisan, apa nggak dijadiin tulisan aja gitu, dari pengalaman-pengalaman itu kayak jalan-jalan segala macem, kayak kita ke rumah makan tuh kan banyak tuh kuliner-kuliner. Nah Mm-mm. itu kan kalau dijadikan tulisan tuh lumayan gitu, apalagi dimasukin di web bisa dapat ya pemasukan juga buat kita. Terus Mm. kalau untuk nulis sih sebenarnya saya tuh mulai nulis dari suka nulis tuh dari SMA, MA pas masuk masih di pesantren. Wow. Awalnya mah cuma nulis puisi-puisi aja sih buat ya kalau ada acara Mm. gebyar itu, di sana itu namanya gebyar, panggung gembira gitu kan. Nah Mm-mm. biasanya nulis-nulis aja, terus ngasih ngasih puisi buat orang-orang yang mau ikut lomba, kadang ya ikut apa event-event puisi, lomba puisi juga. Dan ya alhamdulillah kemarin itu sempat tertarik juga sama perlombaan yang diadain sama Event Hunter, itu lomba puisi tingkat internasional, dan alhamdulillah ya saya ikut itu kan, dan ya Mm-mm. ikut terus dapat, ya meskipun nggak dapat juara umum sih, cuma masuk 100 besar ya, tapi saya selaku warga Indonesia gitu bangga banget sudah dapat posisi 100 besar dari 10 negara itu sih. Ih, saya juga bangga loh denger ini walaupun kita belum pernah bertemu secara langsung ya, Satria. Tapi ini nih, saya jadi ingin bertanya bahwa menulis itu sepertinya adalah kayak makanan sehari-hari yang kamu makan gitu ya. Nah, ini sebenarnya kamu punya ide, punya inspirasi untuk menulis itu sebenarnya dari mana? Apa karena digetuk tular dari orang tua kamu, atau mungkin kamu terbiasa memang dari kecil suka membaca? Kalau untuk nulis sendiri, kalau dari latar belakang dari orang tua itu kan orang tua saya pedagang. Nah, Mm-mm. otomatis kan itu nggak ada gitu apa motivasi dari orang tua buat jadi penulis. Hmm. Kalau yang penulis, jadi penulis saya itu suka jadi penulis itu karena termotivasi sama kakak kelas, terus dari teman-teman juga yang sering nerbitin buku, Hmm. terus ya beli baca buku, akhirnya seru aja gitu liatnya, kok saya tuh jadi pengen banget gitu nerbitin buku, gimana sih rasanya nerbitin buku tuh, Hmm. gimana sih rasanya nulis itu tuh ya. Hmm. Akhirnya ya siang itu saya coba ngebaca minimal ya 1 halaman lah, ngebaca tuh sehari 1 halaman. Kemudian Hmm.
yang saya baca itu saya coba tuangin lewat tulisan yang saya pahami, dan ya ujung-ujungnya dari jadi kebiasaan dan ya jadi konsumsi sehari-hari juga. Oh, keren banget. Dan akhirnya kamu bilang tadi udah mulai menulis dari SMA gitu ya. Nah, di SMA itu kamu sudah menghasilkan sebuah karya atau bagaimana? Kamu sudah mulai berhasil membuat karya terus akhirnya bisa diterbitkan. Itu udah mulai kapan dan judulnya apa aja tuh? Kalau dari pas SMA sih saya belum nerbitin buku sama sekali, karena ya palingan saya buat puisi itu karena ya kalau lagi moodnya baik, terus ada biasanya itu ada berita-berita mading tuh, ya buat tempel-tempelan di mading, buat hiasan aja. Terus cuma ya nggak ada niatan buat nerbitin, belum ada. Pas saya masuk kuliah itu semester 3, baru saya kepikiran pengen nerbitin buku tuh. Kayaknya seru banget itu pengalaman-pengalaman kita, terus puisi-puisi saya yang apa ya berantakan kemana-mana nggak tahu ujungnya, itu sayang banget kalau gitu terus. Akhirnya dikumpulin, dan ya dari semester 3 itu alhamdulillah nerbitin. Pertama itu saya ikut apa ya kayak penulisan event-event gitu tuh. Jadi bareng teman-teman nulisnya tuh, dan alhamdulillah karya pertama saya itu bareng teman-teman, judulnya itu yang Pemuda-Pemudi Baper Bawa Perubahan. Nah itu judul buku pertama bareng teman-teman yang terbitin penerbit Raditnes. Kemudian diajak lagi nerbitin buku lagi, akhirnya ikut juga. Alhamdulillah terbit lagi buku antologi puisi lagi. Dan ya sekarang itu kalau yang Hujan Bulan Januari itu yang paling menarik itu. Kenapa kok menarik? Kenapa emang? Karena gimana ya, kita itu ngerencanainnya dari Desember bareng teman saya namanya itu PHTO, dia orang Lampung. Kita tuh udah bikin outline-nya segala macam, temanya segala macam udah tentuin, dan ya alhasil kita baru nulis tuh di bulan Januari. Terus saya juga apalagi di bulan Januari itu banyak banget fenomena-fenomena yang terjadi gitu di mancanegara, baik Indonesia maupun luar negeri. Nah dari situ muncul gitu di pikiran saya tuh, kayaknya banyak banget orang-orang di dunia ini yang ngerasain keresahan gara-gara ya ada bencana banjir, terus tanah longsor, terutama di wilayah Banten itulah kemarin Lebak itu sempat kena longsor juga, terus banyak lah akibat ya curah hujan yang cukup deras. Jadi ya dari situ tuh kayak kepikiran Hujan di Bulan Januari. Itu judulnya. Gitu. Tapi kalau untuk yang Hujan di Bulan Januari itu apakah juga antologi puisi, masih berbau puisi atau udah novel tuh? Atau apa tuh? Karya apa? Sama, antologi puisi juga. Jadi kamu ini ya kebanyakan alirannya suka nulisnya adalah nulis puisi ya? Sastra kurang lebih gitu. Wah, ini jangan-jangan ada sedikit banyak dipengaruhi oleh kehidupan pribadi kamu nih kelihatannya. Bener gak sih? Salah satunya itu sih. Salah satunya itu. Kemudian saya juga suka puisi itu dari SMP. Dulu pas SMP itu sempet tuh bikin puisi-puisi iseng-iseng di buku. Terus pernah juga masuk jual karya saya itu, karya puisi itu di sastra puisi. Jadi di situ tuh nerima tulisan-tulisan terus dibayar pakai pulsa. Dulu kan zaman HP jadul itu ya. HP jadul itu kan butuh banget pulsa. Maksudnya itu 10 puisi dihargai 5.000. Nah itu tiap minggu saya ngirim puisi, 10 puisi kadang dapat 50.000 dikirim pulsa. Cuman pas kelas 3 MTS saya nggak lanjut karena memang ya udah pengen nyoba hal baru gitu. Akhirnya udah di situ tuh kurang lebih 1 tahun situ nggak ngusikin dunia puisi lagi, nggak ngusikin dunia sastra lagi. Dan dari situ pas masuk pondok ngelihat teman-teman di atas panggung tuh mainin nyampain puisi-puisi mereka. Dari situ saya termotivasi lagi, rasa nyesel banget gitu. Kok kenapa nggak dari dulu dikembangin lagi gitu.
Yes, jadi memang apa ya, sempat namanya manusia itu ada waktunya vakum. Nah, kalau udah vakum itu langsung melesat lagi tuh, langsung kepicu lagi. Nah, nanti kita bakalan ngobrol lagi Satria, karena sekarang waktunya kita jeda dulu, tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, kalau tadi ngomongin soal kritik, berikutnya kalau cuman dikasih tahu aja sama Satria kayaknya nggak afdol. Lebih enak kalau kita langsung dengerin salah satu puisi yang ada di Hujan di bulan apa itu tadi? Bulan Januari apa bulan September ya? Oke. Ya, jadi kamu langsung aja bacain salah satu puisi yang ada di antologi puisi kamu Hujan di bulan Januari itu tadi ya. Harus bisa ya, kalau nulis juga harus bisa baca. Yuk, kita langsung aja dengerin yuk. Satria akan membawakan satu buah puisi dari Hujan di bulan Januari. Silakan Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan membacakan salah satu judul puisi yang ada di buku Hujan di bulan Januari. Judulnya itu sama seperti judul bukunya, Hujan di bulan Januari. Tak ada yang seindah hujan di bulan Januari, yang kembali menghadirkan kenangan manis. Tak ada yang seindah hujan di bulan Januari, yang membuat air mata insan mengenang kebahagiaan. Daun yang dibasahi air, rumput yang menari, burung-burung bernyanyi menyambut kehadirannya. Debu di jalanan yang lenyap terhempas olehnya. Tak ada yang seindah hujan di bulan Januari, yang datang membuat luka di masa lalu pergi. Tak ada yang seindah hujan di bulan Januari, yang datang membawa ketenangan. Tak ada yang seindah hujan di bulan Januari, yang membuat seruling bambu kembali bernyanyi. Bandung, 15 Januari 2020. Yeay, itu ibaratnya kamu tuh kayak habis diguyur hujan, terus habis itu kamu tuh kalau di film-film kartun animasi gitu langsung ada bunga-bunga, langsung tumbuh bersemi bunga-bunganya gitu ya. Kamu menggambarkan wanita itu, perempuan itu ini ya, seperti hujan itu tadi ya, biru langsung seger gitu. Apakah seperti itu? Di puisi ini sih ada tiga maksud yang aku tuangin. Pertama itu tentang ya perasaan pribadi, kemudian ada juga tentang keresahan orang lain, dan ya
ketiga itu tentang alam. Makanya di bait terakhir itu saya selipin, tak ada yang seindah hujan di bulan Januari yang membuat seruling bambu kembali bernyanyi. Sebenarnya ini majas tentang ya apa yang dirasain kehidupan di alam semesta ini. Kalau kita dengar bambu bernyanyi itu kan kayak suara nangis gitu. Nah, sedangkan fenomena pas di bulan Januari itu kan seiring banget gitu, banyak fenomena kejadian-kejadian bencana alam di mana-mana, curah hujan yang cukup deras. Jadi itulah lewat puisi bait terakhir ini saya sampaikan perasaan-perasaan orang-orang di sana. Tapi kalau kamu lagi nulis puisi gitu ya, pernah kebayang soal orang tua nggak? Pernah. Ada nggak puisi yang menceritakan tentang orang tua? Kalau puisi buatnya tentang orang tua itu ada, cuman saya nggak masukin di hujan bulan Januari. Tapi sempat itu saya bacain pas kegiatan di kampus. Saya sempat bacain, karena itu kan lingkupnya pas banget buat orang-orang perjuangan mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya kadang males-malesan buat kuliah. Terus ya minat bacanya kurang, pokoknya banyak banget mahasiswa yang hedonis gitu. Dari situ kan kalau ketika kita menyampaikan puisi orang tua tuh mereka bakal kebayang perjuangan orang tua buat mereka, kuliahin mereka gitu. Akhirnya dalam alhamdulillahnya itu pas waktu itu dapat banget banyak sorotan dari situ. Ini kalau orang tua kamu aja kamu bikinin puisi ya kan, terus perempuan yang itu kamu juga bikinin puisi, alam pun juga kamu bikinin puisi ya kan. Ada cerita tentang kebanggaan dari orang tuamu juga nggak sama langkah-langkah kamu? Ada pemaksaan juga kan, karena kamu tadi cerita orang tua backgroundnya pedagang nih, terus nggak dipaksa untuk jadi pedagang juga, atau mungkin kamu disuruh kerja kantoran aja gitu, gimana? Dari orang tua sih alhamdulillah kalau penerapan sistemnya di keluarga itu demokrasi lah. Jadi terserah anak mau gimana, orang tua mendukung aja, mau gimana pun. Yang penting kalau masalah ada apa-apa, orang tua terbuka lebar gitu buat sharing-sharing segala macam. Itu sih kurang lebih, Mbak. Keren banget. Banyak cerita sebenarnya ya dari yang udah diceritain sama Satria, bahwa dia sendiri juga memulai menulis itu karena memang terpancing dengan teman-temannya yang juga jago-jago nulis gitu ya. Terus habis itu juga mendapatkan mendapatkan ilham untuk menulis gitu kan, mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitar, dan itu menjadikan penghasilan juga buat si Satria. Itu artinya bahwa menjadi seorang penulis itu juga bisa menghasilkan, bukan begitu Satria? Siap, betul banget gitu. Jadi ini bisa dibilang juga salah satu bidang entrepreneur ya, menjual kata-kata. Kalau saya menjual suara ya. Jadi kalau kamu jual kata-kata, di mana kamu menuangkan ide-ide, menulis kamu gitu ya, menuangkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan dalam sebuah karya tulis, apalagi terutama kamu tuh puisi banget gitu ya kan. Nah itu bisa menjadikan mendapatkan benefit dari situ, hobi yang menjadi mata pencaharian. Ya udah, Satria, ini udah mau kelar ya. Anu pengen tahu nih dulu, ketika kamu awal-awal menulis gitu ya, yang kamu pikirin pertama kali untuk kamu tulis itu apa? Nulis ya. Awal-awal nulis itu puisinya, kalau puisi awal tuh saya lupa. Paling kalau untuk yang awal-awal tuh paling religi. Tentang religi sama orang tua. Itu dulu tuh pernah saya nulis tuh puisi tentang Ibu Kartini tuh. Ibu Kartini pas hari peringatan Ibu Kartini, waktu MTS itu sempat dibaca juga. Ya mungkin, cuman karena sekarang nggak tahu juga, udah lupa. Paling ya itu sih yang saya ingat. Oke, baiklah, tetap di Rumah Kata. Nanti kita bakalan balik lagi. Tetap di sini. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari.
Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, balik lagi di Rumah Kata. Masih bersama saya tuan rumah owner Yangga. Dan ada si Satria, Bintang dan Jatuh. Oh bukan ya, Bintang Jatuh. Bintang dan Jatuh. Enggak, itu salah satu buku dari penulis favorit saya juga itu. Baik, Satria, itu tadi kamu sudah sempat bocorin karya kamu yang paling baru itu adalah, sebentar, saya takut salah menyebutkan, Hujan di Bulan Januari. Untukmu seorang gadis yang rupawan dan menawan. Kopi, Santri, dan Risteo. Boleh dijelasin dari judulnya ini dulu deh. Ini banyak banget nih, Hujan di Bulan Januari. Untukmu seorang gadis rupawan dan menawan. Ini gimana? Ini apakah isi bukunya, puisinya tentang seorang gadis itu aja atau ada yang lainnya? Katanya sih waktu itu tuh ya, karena buku itu tuh saya hadiahin buat ya seorang yang spesial banget gitu. Ya meskipun ya, pokoknya gimana dia yo tuh ya, sampai sekarang pokoknya dia tuh udah ngasih motivasi banget buat saya. Ya ketika ya pokoknya dalam keadaan apapun dia tuh selalu support saya. Terus dari situ akhirnya saya tuh pengen banget tuh ngadain sesuatu supaya bisa diabadiin lah. Akhirnya dari situ saya buat Hujan Bulan Januari itu dihadiahin buat ya salah satunya orangnya sampai sekarang saya kagumi. Sampai Makanya sekarang kamu kagumi. Dan apakah kalian ada hubungan spesial juga? Kalau hubungan spesial ya belum, paling cuma sebatas teman sih. Karena ya beliau itu kan orangnya gimana ya, menjaga jarak banget sama laki-laki itu. Ini dari situ yang saya kagumi dari beliau. Wow, gitu ceritanya. Tapi kamu tuh malu-malu loh nyeritainnya. Ini lebih dari kagum deh kayaknya udah. Tapi ekspektasi kamu ketika kamu menulis buku ini apa yang ingin tersampaikan ke wanita tersebut? Ekspektasi saya itu ya dengan adanya buku ini mudah-mudahan aja, berharap dia tuh bisa tahu gitu bahwasannya ya meskipun saya nggak berani ungkapin perasaan saya ketika itu, tapi melalui buku ini bisa menjadi sarana buat penyampaian perasaan saya ke beliau itu, Kak. Siap. Ngomong-ngomong nih ya, buku kamu ini sendiri, ini kamu berapa halaman? Terus kamu bikinnya udah berapa lama? Berapa lama? Udah lama. Maksud Anda tuh prosesnya berapa lama? Kalau untuk buku itu halamannya kurang lebih 100 halaman. Ada 100 halaman, 100 halaman lebih termasuk biodata juga. Terus untuk proses pembuatannya itu ya cukup memakan waktu juga sih. Kadang ya meskipun ya puisi itu lihatnya gampang gitu ya, tapi susah gampang banget. Kadang
nyari diksinya, terus esensi yang mau dimasukin di puisi ini apa, terus cara memahami gimana masukin emosional pembaca ke puisi ini nih. Nah, kadang kesulitannya di situ kan, apalagi pas saya itu bentrok sama kegiatan di kampus, kegiatan organisasi juga. Kadang ya sempat istilahnya mah ngangkrek lah. Selang seminggu baru nulis lagi. Dan ya alhamdulillah kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu termasuk nunggu diterima bukunya sama penerbit. Waktu di penerbit sendiri butuh waktu berapa lama untuk jadi akhirnya produksi? Karena kan biasanya ada proses editing juga kan? Kalau dari penerbit, saya kan pakai penerbit Guepedia ya. Penerbit Guepedia itu penerbit online, berbasis online. Itu kurang lebih 1 bulan kurun waktunya. Kan di situ juga dari pihak Guepedia itu yang nyiapin covernya, yang nyiapin ISBN-nya. Kita cuma ngirim naskah, terus ngedit, udah pokoknya semuanya difasilitasin sama Guepedia, terus gratis pula. Itulah keuntungan nerbitin di Guepedia. Kalau kamu nerbitinnya gratis, terus secara ya kita ngomongin soal segi ekonomi nih, secara penghasilan bagaimana? Secara ininya apa ya istilahnya, royaltinya, budgetnya untuk itu kamu sendiri gimana? Royalti untuk penulis itu ada 15%. Jadi tiap bulan kalau ada yang dari buku yang laku itu dapat royalti buat penulis 15%. Terus ada kalau misalnya pembeli mau dapat royalti dari penulis juga, ada apa? Maksudnya ada royalti buat pembeli juga 15% kalau bisa belinya itu melalui penulis. Jadi misalkan pembeli itu mau beli buku nih, beli buku. Terus bisa nanti lewat penulis, nanti biar penulis yang ngasih royaltinya ke pembeli tersebut. Gitu sih Mbak. Gitu ceritanya. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika kamu berhasil menerbitkan buku dan karya-karya kamu dibaca, aku tuh pengen tahu tingkat kepuasanmu itu sampai di mana? Apakah kamu masih haus ingin menciptakan karya-karya yang lebih spektakuler lagi, atau mungkin kamu akan mencoba jalur lain tidak hanya puisi? Apa nih yang ada di perasaan kamu ini, gimana perasaan dan pikiran kamu? Kan biasanya kalau sudah pecah telur menghasilkan karya gitu kan kayaknya udah langsung ekspektasinya pengen ini, pengen itu, aku pengen gini nih, pengen gitu tuh gitu. Gimana? Ada. Ya kemarin tuh pas buku Hujan di bulan Januari terbit dan alhamdulillah meledak banget itu, banyak banget peminatnya dan ya banyak juga baik ya kadang kritikan, kadang ya kayak pujian, apresiasi juga buat penulisnya gitu. Katanya bagus, diksinya mudah dipahami segala macam, terus esensinya kena. Dan dari situ saya punya niatan gitu buat bikin hal baru. Dan ya alhamdulillah sekarang masih proses juga, minta doanya aja gitu. Saya lagi sedang garap novel yang judulnya Penakluk Waktu. Sang Penakluk Waktu. Sang Penakluk Waktu. Iya. Saya denger aja udah merinding loh. Ekspektasi saya udah kemana-mana kalau udah dengar kata Sang Penakluk Waktu. Aduh, pikiran saya tuh kalau dengar kata Sang Penakluk Waktu, ya itu bayangan saya tuh udah kayak ini udah kemana-mana liar, udah nggak ngerti deh. Tapi yang jelas ketika kamu sekarang ini lagi target bikin novel dan kemarin kamu banyak apresiasi juga, tapi juga banyak yang mengkritik begitu ya. Kritikan apa nih yang pernah bikin kamu drop? Atau mungkin justru semua kritikan itu malah bikin kamu semangat? Oke nih aku harus lebih bagus lagi nih gitu. Juga sih. Kalau pas namanya juga buat penulis pemula gitu kan ya, kadang ada juga psikologisnya yang belum siap menerima kritikan, akhirnya ya kadang down. Cuma ada juga tipikal orang yang justru semangat ketika menerima kritikan tersebut. Dan untuk saya, awal-awal saya pernah down gitu ketika menerima kritikan. Ada beberapa puisi saya itu yang nggak dapet gitu, esensinya nggak dapet, terus diksinya masih berantakan juga. Karena ya
kalau saya pribadi itu kan kadang masih dirasa tulisan karya terkhusus Hujan di Bulan Januari ini masih banyak lagi revisi, karena ya ketika saya buat tuh masih ada beberapa hal yang masih sifatnya subjektif. Nah dari situ kritikannya. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya dengan waktu, alhamdulillah itu jadi motivasi banget buat saya. Dan ya insya Allah sampai sekarang saya tuh masih mentelaah lagi visi-visi Hujan di Bulan Januari buat direvisi nanti. Oke, tapi ini loh, RRI juga punya RRI Max. Mungkin kali-kali kamu mau nyumbangin tulisan kamu, boleh banget. Dan Rumah Kata ini sendiri pun juga ada di YouTube RRI Surabaya. IG juga bisa pantengin terus untuk update-nya di RRI Surabaya. Terus lagi kalau pengen apa lagi ya, YouTube, IG, terus apa lagi? Banyak banget ya, pokoknya kamu kepoin ya. Oke, nah yang jelas ini sudah kelar ya. Oh, produsernya udah ngomong kelar. Oke. Terakhir tips kamu untuk penulis muda, singkat, padat, dan jelas. Penulis muda dimanapun, dari kalangan manapun, jangan pernah bosan untuk menulis, membaca atas nama Tuhan dan menulis untuk keabadian. Itulah. Keren banget Satria, terima kasih udah datang di Rumah Kata. Sampai ketemu lagi di Rumah Kata berikutnya ya, dengan karya-karyamu yang terbaru tentunya. Siap, terima kasih banyak udah diundang nih di RRI. Semoga sukses terus, lancar. Ya. Amin, terima kasih. Ya udah deh, Ana mundur dulu dari ruang dengar kamu. Yang jelas jangan lupa pantengin terus IG-nya, YouTube-nya di RRI Surabaya. Oke?